Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian edisi khusus ulang tahun PD PKK Immanuel yang ke-20. Marilah kita awali dengan doa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan anugerah kehidupan pada hari ini. Ya Roh Kudus, kami mohon bimbingan-Mu agar renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan memberi hikmat kepada setiap langkah hidup kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Renungan hari ini berasal dari bacaan kalender liturgi hari ini, yaitu dari Markus 12 ayat 38 sampai 44 tentang makna memberi. Di dalam Markus 12 ayat 44, Yesus memuji seorang janda yang dikatakan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi janda itu memberi dari kekurangan, ketika dia tidak punya dia tetap memberi. Berarti jangankan ada sisa, justru sudah kurang dan makin kurang. Dan hitung-hitungan semacam ini tidak berlaku di dunia, apalagi di dunia bisnis. Bahkan mungkin sejak kecil atau kita sudah sering juga diajari untuk diingatkan, melakukan apa saja jangan sampai rugi, harus impas, minim draw. Ya. Dunia mengajarkan apapun yang kita lakukan harus memberi keuntungan. Apa kata dunia tidak sama dengan apa kata Yesus. Yesus justru memuji janda yang mau rugi, yang rela, tidak hitung-hitungan. Bertepatan dengan ulang tahun PD PKK yang ke-20, semoga renungan ini dapat mengingatkan kita, terutama teman-teman yang melayani di PD PKK Immanuel, yakni tentang arti memberi yang sebenarnya. Ada bermacam-macam tindakan memberi. Mengasihi itu berarti memberi juga, memberi kasih. Melayani berarti memberilah layanan. Memberi sendiri artinya saya menyerahkan sesuatu yang milik saya kepada pihak lain, kepada Anda. Ya. Sesuatu yang tadinya milik saya keluarkan dan dengan rela saya serahkan untuk menjadi milik Anda. Jadi artinya apa yang tadinya milik saya sekarang berpindah dengan rela dari saya serahkan kepada Anda. Berarti saya kehilangan apa yang tadinya saya miliki. Jadi ketika memberi berarti ada sesuatu yang hilang dari diri saya yang asalnya milik saya serahkan kepada Anda. Ya. Nah ini memberi. Jadi ketika memberi itu harus ada yang hilang dari saya. Kenapa? Kalau saya memberi lalu saya berharap mendapatkan kembali sama seperti apa yang saya sudah serahkan kepada Anda, apakah itu memberi? Bukan, saudara. Itu sekedar barter. Ketika saya memberi satu kepada Anda, lalu saya mengharapkan satu Anda kembalikan kepada saya, itu namanya barter atau impas, satu sama. Ya. Kalau memberi berarti tidak ada kembali. Ya, ketika saya memberi satu berarti saya minus satu, saya tidak berharap apa-apa. Ya, berarti ada kerelaan untuk kehilangan, siap rugi tidak hitung-hitungan.
Kalau saya memberi mengharapkan kembali sama seperti apa yang saya pernah berikan, jadi kita ingat bahwa itu adalah barter. Ya. Maka ketika saya melayani, saya berharap saya juga akan dilayani. Itu bukan memberi layanan atau melayani, tapi sedang mencari untuk dilayani. Contohnya, mungkin ada yang pernah berkata, aku loh sudah pelayanan, sudah melayani di pelayanan itu, ya. Tapi sekarang gimana? Aku tidak pernah absen, aku rajin. Tapi sekarang teman-teman tidak memperhatikan aku. Aku ada usul, tidak diterima, tidak digubris. Nah, lalu saya ngambek, muntabir, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena saya ketika melayani, saya berharap nanti teman-teman juga melayani, menghormati saya. Nah, itu bukan melayani, saudara, itu barter. Ya, demikian juga dengan mengasihi. Ketika saya memberi kasih, lalu berharap untuk mendapat imbal balik, yaitu dikasihi, maka itu bukan mengasihi, tapi sedang barter kasih supaya draw. Ya. Apa yang aku serahkan, aku mendapat kembali seperti apa yang sudah aku serahkan. Bahkan ada yang kadang-kadang terjadi, saya sudah menyerahkan sesuatu, saya sudah menyerahkan satu, tapi saya berharap kembalinya 1,5, 2, atau bahkan 3. Lebih dan lebih lagi dari apa yang saya serahkan. Itu hitung-hitungannya dunia. Harus untung, harus cuan. Ya. Jadi ketika saya melayani, maka saya harus dihormati, tidak diabaikan. Ya, itu namanya dagang, saudara. Jual beli harus ada untung. Melayani itu sama dengan mengasihi, yaitu sama-sama memberi. Kita tidak bisa berkata aku mengasihi tanpa melayani. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang atau mengasihi Tuhan tetapi tidak mau melayani dia? Atau aku melayani tanpa harus mengasihi. Lalu apa? Yaitu melayani dengan motivasi, berharap mendapat sesuatu. Aku melayani selama aku nyaman. Kalau aku nggak nyaman, aku nggak mau melayani. Berarti aku sedang melayani karena aku mau nyaman, menyenangkan diri. Aku mau melayani selama dihargai, diperhatikan, dihormati. Itu namanya bukan melayani, tapi atau barter atau dagang pelayanan. Aku melayani karena motivasi untuk menyenangkan diri. Ya. Nah, itu ada guyonannya, pelayanan atau pelayonan atau pelarian. Ya. Mungkin di rumah lagi sumpek, pelayanan. Maksudnya melayani tapi sebetulnya cuma cari kesenangan. Ya. Melayani dengan motivasi bukan memberi, tapi itu sama dengan bekerja karena upah. Seperti customer service yang kerja di perusahaan. Dia barter antara tenaga dengan upah. Memberi, melayani, dan mengasihi yang sejati ketika melakukan itu ada kerelaan, ada ketulusan, mau berkorban tanpa berharap balasan, sekalipun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia mengasihi walaupun ya, Kristus tetap mengasihi walaupun kita belum sungguh-sungguh mengasihi dia. Atau kita bisa mengatakan, aku tetap memberi walaupun berkekurangan. Aku melayani walaupun disepelekan. Aku tetap mengasihi walaupun harus menderita. Bagaimana dengan kita? Apakah aku mau memberi dengan rela tanpa hitung-hitungan untung rugi? Apa aku tetap mau melayani walaupun disepelekan, diabaikan? Apakah aku tetap mau mengasihi walaupun dikhianati?
Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami boleh melakukan seperti Engkau yang telah lakukan, mengasihi walaupun. Ampunilah kami Tuhan selama ini kalau kami melayani dengan motivasi-motivasi untuk dilayani, diperhatikan, dihormati, untuk dikasihi kembali. Tuhan beri kami kekuatan untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat hari ulang tahun ke-20 PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Semoga karsa dan karya kalian semakin meneguhkan iman umat. Saya Bintang. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Tuhan memberkati.